Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwafillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Kita akan lanjutkan kembali masih dalam bab fikih ibadah, bab tentang salat ya insyaallah. Di mana hari ini kita membahas bab tentang an-nafl al-muqayyad. An-nafl al-muqayyad. An-nafl itu salat sunnah. Salat sunnah. Al-muqayyad adalah muqayyad yang seperti pernah kita bahas ya. Ada yang muqayyad, ada yang mutlak ya. Muqayyad ini disebut juga muayyan. Jadi salat sunnah yang ada kaitannya dengan sesuatu ya. Jadi bukan sunnah mutlakoh, sunnah mutlak bukan, ya, tapi muayyan yang sudah ditentukan, yang sudah ada kaitannya dengan yang lainnya. Apa saja salat sunnah muqayyad ini, ya, muqayyadah ini, kita akan coba bahas satu persatu sebagaimana yang ada di dalam muqarrar ini. Yang pertama adalah ad-duha, salat duha. Nah, kenapa duha ini disebut atau dimasukkan ke dalam muqayyad ya? Karena ada kaitannya dengan waktu ya. Jadi waktunya adalah ketika duha, ketika siang hari menjelang atau sebelum zawal. Nanti kita bahas di sini. Nah, ini waktuha. Kapan waktu salat sunnah duha ini? Ini waktu yang pertama adalah minirtifa'i syamsi, minirtifa'i asyamsi. Mulai dari irtifa ya, terangkatnya, maksudnya tingginya. Asyams itu matahari ya. Jadi setinggi tombak ya, berarti kurang lebih sekitar jam 7-an lah ya. Jam 7 atau kurang boleh ya. Ila qubailiz zawal, sampai ila ini kubail ini mendekati az-zawal, waktu zawal ya. Zawal ini sebagaimana sudah kita bahas adalah waktu tergelincirnya matahari ya. Jadi ketika matahari berada di tengah kepala kita ya, maka inilah akhir dari salat duha. Jadi menjelang sebelum matahari meninggi pas di telapak di kaki di kepala kita, maka itulah akhir dari salat duha ya. Ini waktunya. Kemudian yang kedua aqalluha, yang paling sedikit. Berapa rakaat? Ya, ini adalah rakaatani. Rakaatani 2 rakaat ya. Kenapa? Karena yang namanya sholat sunnah itu minimal harus 2 rakaat, harus 2 rakaat ya, siang dan malam, kecuali witir. Nah, kecuali apa? Witir ini ganjil, nanti dibahas dalam bab sholat witir ya insyaallah. Jadi harus 2 rakaat, tidak boleh 1 rakaat ya, harus 2 rakaat. Jadi minimal adalah 2 rakaat. Ini sholat duha. Kemudian maksimalnya adalah aksaruha, ini adalah samanu raka'atin, 8 rakaat. Jadi 8 rakaat. Ini dalilnya adalah ketika Nabi SAW ya, ketika Fatu Makkah, beliau masuk ke dalam rumah Ummu Hani ya, kemudian beliau sholat duha di rumah beliau ya, selama berapa? Sebanyak 8 rakaat. Jadi 8 rakaat ya. Jadi ini Nabi SAW sholat duha 8 rakaat ya ketika Fatu Makkah. Begitu pula dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kata beliau, karena Nabi SAW yusalli duha arba'an, bahwa Nabi SAW sholat duha 4 rakaat ya. Wa yazidu masyaallah, dan beliau menambahkan. Nah, jadi menambah jumlahnya. Jadi dari 4 rakaat itu terus menambah begitu ya. Masya Allah ya, sebagaimana yang Allah kehendaki begitu ya. Jadi 4 rakaat atau lebih begitu. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 4 rakaat ini ya, secara tadi secara tekstual hadis, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW sholat 4 rakaat. Maka ada yang mengatakan 4 rakaat itu sekali salam, begitu, sekali salam ya. Padahal yang dimaksud 4 rakaat di sini adalah apa? Masna 2 gitu. Jadi kalau 2 berarti kan 4 rakaat. Maksudnya seperti itu yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya. Begitupun dalam sholat nanti ya, kita bahas dalam bab sholat malam atau sholat taraweh ya.
Aisyah menyebutkan bahwa salat Nabi adalah 4-4 begitu. Nah, sehingga ada orang yang mengatakan 4 rakaat ini sekali salam ya. Padahal yang dimaksud adalah 2. Kenapa? Karena namanya salat sunnah itu masna 2 rakaat 2 rakaat. Nah, ini ya, apa nama itu yang rajih insyaallah ya. Kemudian yang jadi catatan lagi ya, bahwasanya salat duha ini boleh berapapun, sampai 40 rakaat pun boleh. 40 rakaat. Tapi di dalam mazhab Hambali ya, yang dianggap sholat duha adalah 8 rakaat. Maka sisanya yang 32 rakaat ini berarti namanya sholat mutlak, sholat sunnah mutlaqah begitu. Ya. Jadi boleh 40, yang lainnya berarti sunnah mutlaqah. Akan tapi kata Syekh Utsaimin, yang 40 ini masuk ke dalam sholat duha. Jadi seluruhnya sholat duha. Jadi boleh lebih daripada 8 rakaat itu masuk dalam sholat duha. Karena tadi dalilnya bahwasanya Nabi SAW sholat duha 4 rakaat dan beliau menambah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maksudnya berapapun Nabi menambah, misalkan mau 30, mau 40, itu masuk ke dalam sholat duha. Ini kata Syekh Utsaimin ya. Akan tetapi di dalam madhab yang dianggap sholat duha adalah yang 8 rakaatnya ini. Adapun yang sisanya, kalau misalnya 12 begitu ya, berarti yang 4 rakaatnya ini adalah sholat mutlaqah, sholat sunnah mutlaqah ya. Demikian, Allahu a'lam ya. Kemudian kita lanjutkan di sini sekarang. Ini witir sekarang. Jadi sholat sunnah yang kedua yang mutlaqah, yang muqayyadah adalah witir. Witir ini secara bahasa adalah ganjil ya. Ganjil. Sholat sunnah ganjil. Ya, memang karena rakaatnya ganjil disebut witir karena rakaatnya ganjil. Waktuhu. Kapan waktunya? Minal isya ilal fajar. Mulai dari isya pada isya ya sampai fajar subuh. Ya, ini waktunya. Jadi tidak boleh witir itu ba'da fajar. Kenapa? Karena dibatasi sampai fajar, sampai azan subuh. Ya demikian. Mulai dari kapan? Isya. Jadi kalau kita ba'da isya, setelah sholat rawatib 2 rakaat misalnya ya, kemudian kita tutup dengan witir 3 rakaat atau 5 rakaat, boleh, silakan. Sebelum tidur kita witir dulu, boleh, bahkan itu lebih baik ya. Ini sebagaimana wasiat Nabi SAW. Ya, jadi ini mulainya isya sampai fajar. Kemudian yang kedua, aqalluhu, paling sedikit rakaatnya yang dilakukan ketika witir adalah ini rakaatan atau 1 rakaat ya. Jadi 1 rakaat ya. Bahwasanya kata Nabi SAW, al-witru rakaatun. Witir itu 1 rakaat. Jadi minimalnya adalah 1 rakaat min akhiril lail, di akhir malam. Bagian. Atau yang lain juga ada hadis sholatul lail masna. Salat malam itu 2. Salat malam itu 2. Fa idza khasyya ahadukum subha shalla raka'atan wahidatan. Dan apabila dikhawatirkan ya, salah seorang mengkhawatirkan bahwasanya akan datang salat subuh, datang azan subuh, maka segeralah salat 1 rakaat. Nah, ini salat 1 rakaat menutup akhir malam dengan witir 1 rakaat ya. Di mana tutarulahu ma qad shalla, di mana 1 rakaat ini tutir ya, mewitirkan ya yang sudah dilakukan salat-salat. Jadi yang paling baik itu adalah di salat malam itu ditutup dengan witir ya. Demikian, yang paling baik adalah ditutup dengan witir. Jadi minimal 1 rakaat ya. Kemudian selanjutnya aksaruhu. Ini aksaruhu paling banyak. Nah, paling banyak itu berapa rakaat? Nah, paling banyak berapa rakaat? Nah, maka yang paling banyak adalah 11 rakaat menurut mazhab, dan bahkan ini menurut jumhur ya, insyaallah 11 rakaat. Kenapa 11 rakaat paling banyak ya? Karena dari Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwasanya beliau berkata bahwasanya Nabi SAW la yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaatan. Bahwasanya Nabi SAW ya, beliau tidak menambah di bulan Ramadan, walau dan bulan lainnya ya, itu lebih daripada 11 rakaat. Nah, 11 rakaat. Tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, beliau salat 4 rakaat ya. Kemudian fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kau tanya bagaimana bagusnya salatnya beliau. Jangan tanya berapa
panjangnya sholat beliau. Masya Allah, ini saking panjang dan saking bagusnya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panjang dan khusyuk ya, Masya Allah ya. Summa yusalli arba'an, kemudian sholat lagi 4 rakaat begitu. Fala tas'alan husnihinna, jangan kau tanya tentang bagusnya sholat beliau. Wala tulihinna, jangan tanya tentang panjangnya sholat beliau. Summa yusalli salatan, kemudian beliau sholat 3 rakaat. Nah maka 4, 3 jumlahnya berapa? 11. Nah kata para ulama, jumhur ulama, ini ya disebut dengan sholat witir. Jadi yang 11 rakaat ini masuk ke dalam sholat witir. Jadi maksimal adalah berapa? 11 rakaat ya. Jadi sholat witir itu boleh 1, boleh 3, boleh 5, 7, 9, 11. Demikian. Kalau 1 ini 1 kali salam ya, jelas. Kalau 3 ini boleh 2 kali salam, 2 kali salam. Arti 2 rakaat salam. Kemudian berdiri lagi 1 rakaat salam. Atau langsung 3 rakaat sekaligus 1 kali salam di akhir. Ini kalau 3 rakaat. Kalau yang 5 dan 7 ini sekali salam. Jadi salamnya atau tasyahud ya, tasyahudnya di rakaat akhir, di rakaat ke-5 dan rakaat ke-7. Nah, kalau di rakaat ke-9 ini tasyahudnya di rakaat ke-8. Di rakaat ke-8 tasyahud. Nah, tapi tidak salam, lanjutkan berdiri lagi 1 rakaat ya. Nah, ketika 1 rakaat ini selesai, maka beliau tasyahud, kita tasyahud, kemudian kita salam. Ini kalau 9 rakaat. Kalau 11, nah ini boleh 22 ya gitu. 22 berarti 5, boleh 1. Ini nanti ada hadis-hadis yang lain ya. Boleh juga 2, kemudian 3 gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan 4 ini ya, 4 ini adalah 22. Jadi arba'an ini 4 ini adalah 22. Kenapa? Sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Begitu kata para ulama. Jadi bukan 1 salam, bukan 1 salam. Kata Syekh Utsaimin yang mengatakan 4 rakaat sholat malam itu ya 1 kali salam, ini waham kata beliau, waham, kesalahan dalam memahami hadis. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menjelaskan 4 rakaat ini, yaitu 2. Dimaksud kenapa disebut 4 rakaat? Karena beliau adalah ketika 4 rakaat itu beliau diam dulu. Jadi 2 rakaat langsung berdiri, 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat, kemudian salam. Nah setelah itu istirahat. Ya, setelah itu apa? Istirahat. Maka disebut beliau atau Aisyah radhiyallahu anha menyebut 4 rakaat. Nah setelah itu istirahat. Setelah itu bangkit lagi 2 lagi rakaat. Setelah salam, sholat lagi 2 rakaat lagi, salam lagi, istirahat lagi. Jadi jumlahnya 4 begitu ya. Nah, kemudian sholat witirnya ya ditutup dengan 3, misalnya boleh 21, boleh 3 begitu ya. Jadi ini sholat masuk ke dalam sholat witir yang 11 rakaat ya. Jadi witir ini 2222 3 atau 2222 1 atau tadi boleh 3, boleh 5, boleh 7. Taib. Nah, adapun sholat malamnya, ini sholat malam tahajud ya. Maka boleh 2 rakaat terus tidak terhingga sampai 100 rakaat boleh. Sampai 100 rakaat begitu kata para ulama. Sampai 200. Ini namanya apa? Sholat mutlak. Ini sholat mutlak. Makanya kalau kita pernah mendengar Imam Ahmad sampai ratusan rakaat sholat, para ulama lain sampai ratusan rakaat dalam satu malam sholat. Kenapa? Karena ratusan rakaat ini masuk ke dalam sholat sunnah mutlakoh. Sholat sunnah mutlak. Ya, jadi sholat witirnya ya 11, witirnya 11. Tapi yang sisanya yang 22 itu sampai 100 itu masuk ke dalam sunnah mutlakoh. Ya, sama dengan sholat duha ini. Sholat duha itu 8 rakaat, berarti lebih dari 8 rakaat berarti masuk ke dalam sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Begitupun sholat malam, kalau lebih dari 11 rakaat ya lebihnya adalah sholat sunnah mutlak. Begitu ya, supaya tidak pusing ya. Jadi ini yang dimaksud dengan witir ya 11 rakaat. Dan nanti kaitannya dengan sholat tarawih. Sholat tarawih ada yang mengatakan harus 11 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat atau 23. Nanti kita bahas di sini sudah ya insyaallah. Jadi ini ya bisa dipahami mudah-mudahan sholat witir maksimal adalah 11 rakaat. Kemudian at-tarawih. Nah, sekarang sholat tarawih. Kapan waktunya? Waktunya adalah ba'dal isya fi layali Ramadan, setelah sholat isya di malam bulan Ramadan. Jelas ya, ini sudah kita pahami ya insyaallah. Kemudian ada duha, jumlahnya
Jumlah rakaatnya berapa? Adalah isyruna ma'al witri. Isyrun 20 bersama witir. Nah, witirnya kalau mau 3 berarti 23. Witirnya kalau 5 berarti 25. Witirnya 7 27. Witirnya 9 29. Witirnya 11 berarti 31 begitu. Tambah lagi mau sholat mutlak, mangga silahkan begitu. Nah, kenapa 20 rakaat? Ini berdasarkan hadis ya, bahwasanya ini riwayat Abi Syaibah, bahwasanya Ibnu Abbas ya, kata beliau bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sholat 23 rakaat ya di bulan Ramadan. Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah. Akan tetapi memang kata para ulama hadis ini lemah. Hadis ini apa? Lemah. Kata Imam Al-Baihaqi hadis ini lemah, yang mengatakan bahwa sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ramadan yaitu tarawih 23 rakaat ya. Nah, dalil yang lainnya lagi bahwasanya Umar radhiyallahu anhu, Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab. Ya, Umar radhiyallahu anhu khalifah ya, Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk apa? Mengimami manusia sholat Ramadan 23 rakaat begitu. Akan tetapi ini juga kata para ulama hadisnya tidak sahih. Kenapa? Karena di dalam riwayat ini ada namanya Yazid bin Ruman. Nah, Yazid bin Ruman ini dia tidak mengalami masa dengan Umar radhiyallahu anhu, maka hadisnya inqita, munqati, yaitu terputus. Ya, maka hadis yang terputus ini adalah hadis yang lemah. Maka yang 23 rakaat menurut sebagian ulama tidak bisa dijadikan hujah. Ya, maka Syekh Utsaimin kemudian Syekh Albani mengatakan bahwasanya sholat witir itu adalah sholat tarawih itu adalah 11 rakaat, sama dengan sholat witir atau sholat malam 11 rakaat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih daripada 11 rakaat. Demikian kata Syekh Albani. Kemudian juga dia katakan oleh Syekh Utsaimin yang bagus adalah 11 rakaat yang tidak melebihi dari rakaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat tarawih. Demikian. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, wa ma'adzalika, ya walaupun seperti itu ya, misalkan 11 rakaat ini ya yang dipegang oleh Syekh Utsaimin kan 11 rakaat nih salat tarawih. Walaupun demikian, lau anna ahadan minan nas, ya, kata beliau, seandainya manusia, seandainya orang-orang, seandainya apa? Orang-orang ya. Shalla bi 23 sholat 23 rakaat. Nah, jikalau ada orang sholat 23 rakaat, wabi aksar, dan lebih daripada 23 rakaat, lebih dari 23 ya, fa innahu la yungkaru alaihi, akan tetapi ini tidak dimungkiri, tidak diingkari. Artinya apa? Dibolehkan begitu. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi maka di Madinah, di Mekah itu ya, di Masjidil Haram sholatnya adalah 20 rakaat, jadi 23. Jadi kalau ada orang yang sholat 23 tidak diingkari. Nah, bagaimana kita kalau kita meyakini misalnya 11 rakaat sholat tarawih, kita berada dengan imam 23, maka kita bersama imam 23. Begitu. Kenapa? Karena kalau sholat bersama imam sampai yansharif, sampai imam itu selesai, selesai, maka dia dianggap sebagai sholat malam sepanjang malam, ya, sholat sepanjang malam, masya Allah. Demikian ya. Nah, jadi jumhur ulama mengatakannya, Hanabilah, Syafi'iyah mengatakan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat ya. Nanti ditambah witirnya 3 misalnya, jadi 23 ya, demikian. Kan tetapi sebagian ulama harus mengatakan harus 11 rakaat. Yang 11 rakaat ini yang tadi disampaikan ya, bahwasanya kata Aisyah, Nabi tidak sholat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lain. Padahal ada hadis yang lain bahwasanya Nabi pernah 13 rakaat ya. Ada hadis ya bahwasanya ini kata Khalid Al-Juhani ya, riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW sholat 2 rakaat ringan. Sholat 2 rakaat ringan. Khafifataini, ya, 2 rakaat ringan. Ini bisa jadi sholat syukrul wudu atau sholat mutlak begitu. Kemudian beliau sholat 2 rakaat lagi panjang, panjang sekali nih. Kemudian 2 rakaat lagi kurang panjang dari yang pertama begitu ya. Kemudian 2 rakaat lagi. Nah, berarti berapa totalnya? Kemudian beliau sholat nanti witir
apa nama tuh 1 rakaat atau 3 rakaat, berarti totalnya 13 rakaat ya, 2 kemudian nanti ditutup dengan witir, jadi totalnya 13. Jadi ada riwayat Nabi SAW sholat 13 rakaat ya, sholat berapa? 13 rakaat ya. Ini apa nama tuh berarti lebih daripada 11 rakaat ya. Maka para ulama katakan yang 13 itu 2 rakaatnya adalah sholat sunnah mutlaqah ya, atau sholat syukrul wudu, maka yang 11 rakaatnya itu adalah sholat witir. Ini yang disampaikan oleh para mazhab ulama-ulama mazhab ya. Adapun lebih dari 11 maka tidak apa-apa, sampai 100 pun tidak apa-apa. Kenapa? Sisanya ini adalah sholat sunnah mutlaqah begitu ya. Nah tapi kalau sholat witir sholat tarawih 20 rakaat, ini begitu yang disampaikan oleh ulama madhab ya. Kan tapi kalau mau 11 juga sesuai dengan Nabi ya tidak apa-apa, itu bagus ya, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Adapun tapi yang 20 rakaat ya, yang 23 kita tidak boleh menyalahkan, menyalahkan. Ini sebagai khilaf yang qawi ya, perbedaan pendapat yang sangat-sangat kuat di antara para ulama ya. Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan dalam bab ini. Wallahu alam ya. Kemudian al-kusuf. Nah, kusuf ini gerhana ya. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Waktuha, kapan waktunya? Waktu sholat sunnahnya itu adalah kusufu ahadin nayraini kulliyan au juz'iyan. Tertutupnya kusuf ya, tertutupnya salah satu yang bercahaya. Salah satu yang bercahaya itu bulan atau matahari ya. Jadi kalau misalnya matahari yang tertutup berarti gerhana matahari, bulan yang tertutup berarti gerhana bulan. Kulliyan au juz'iyan. Kulliyan itu seluruhnya, berarti gerhana total ya ini. Gerhana total seluruhnya. Au juz'iyan atau sebagian. Ya, berarti gerhana sebagian. Nah, jadi kuli atau juz'i ini disyariatkan untuk sholat gerhana ya. Nah, kemudian jumlahnya ada duha. Jumlah rakaatnya berapa? Itu adalah rakaatani tawilatani, 2 rakaat yang panjang. Jadi intinya bacaannya panjang. Bi arba'i ruku'atin, dengan 4 ruku. 4 ruku. Jadi begini, 1 rakaat ada 2 ruku. Misalkan Allahu Akbar 1 rakaat ya, baca Fatihah. Kemudian surat. Nah, ini suratnya surat yang panjang, panjang. Kemudian ruku. Nah, setelah ruku berdiri lagi, baca lagi Fatihah. Kemudian baca surat lagi, tapi lebih pendek dari yang pertama, lebih pendek. Nah, berarti berapa? 1 rakaat ini 2 kali Al-Fatihah, ya 2 kali Al-Fatihah, 2 kali surat, dan 2 kali ruku. Ini 2 kali ruku juga. Bagaimana kalau kita telat? Kita datang ketika ruku yang kedua, maka ruku yang pertama itu adalah rukun. Maka kalau kita datang ke rakaat di ruku yang kedua, maka kita harus mengulangi 1 rakaat lagi, begitu ya. Kenapa? Karena kita tidak kedapatan 1 rakaat. Kenapa? Dianggap 1 rakaat itu ketika kita ruku pada ruku yang pertama, ya, ruku yang pertama. Adapun di ruku yang kedua berarti kita sudah tertinggal 1 rakaat, maka kita setelah imam salam kita berdiri lagi 1 rakaat ya. 1 rakaat berarti 2 kali Al-Fatihah lagi. Nah ini kenapa? Karena kita ketinggalan 1 rakaat ya, demikian. Nah ini kata para ulama boleh sendirian, boleh juga berjamaah. Akan tetapi yang ada yang mengatakan wajib berjamaah begitu ya. Kenapa? Karena perintahnya juga sholatlah kalian, berarti berjamaah ya. Akan tetapi sekali lagi ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh sendirian apabila ya ada kasus tertentu, misalkan seperti sekarang corona ya, tidak bisa ke masjid, nah misal begitu ya, maka sholat sendiri seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha boleh sendiri ya. Wallahu a'lam, demikian. Kemudian selanjutnya adalah sholat al-istisqa. Istisqa ini adalah sholat minta hujan, minta air, minta hujan. Nah ini kapan waktunya? Waktunya adalah ini kasolatil id, seperti sholat id. Nah berarti pagi hari ya. Berarti pagi hari ya, sekitar jam 6.30, jam 7 lah begitu ya. Setengah 7 atau jam 7. Kemudian sifatnya, tata caranya bagaimana? Rok'atani summa khutbatun. Ya, 2 rakaat.
rakaat. Seperti sholat id. Kemudian ada satu khutbah, satu kali khutbah. Kalau Idul Fitri kan 2 khutbah ya. Kalau istisqa 1 kali khutbah. Nah ini 2 rakaat ya, kemudian disertai dengan khutbah ya. Jadi sholat dulu kemudian khutbah. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat, begitu ya. Jadi 2 rakaat kemudian khutbah. Kemudian juga di sini sababuha, sebabnya kenapa harus sholat istisqa, al-quhtu wa qillatul miyah, kekeringan dan sedikit air. Jadi kemarau ya, adanya kemarau, qillatul miyah, sedikit air. Karena sedikit air kemudian kemarau, susah air, maka disyariatkan sholat istisqa ya. Maka imam ini nanti menyuruh kepada jamaah untuk istighfar, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa kepada Allah taala agar menurunkan hujan. Dan ini si imam ini mengangkat tangan ke atas ya, kemudian memindahkan selendangnya jikalau beliau memakai serbannya, begitu ya. Taib, ini salah satu tata cara sholat istisqa ya, 2 rakaat kemudian dengan 1 kali khutbah, kemudian minta jemaah hadirin untuk istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah sajdatut tilawah, sujud tilawah. Nah, jadi ulama mazhab Hambali dan yang lainnya juga mengatakan sujud tilawah itu adalah sholat. Sujud tilawah masuk ke dalam sholat. Maka ini sholat masnunah, sholat sunnah, masuk ke dalam sholat sunnah, sholat sujud tilawah itu, maka harus berwudu. Syarat-syaratnya maka harus berwudu, kemudian menghadap kiblat dan lain sebagainya. Ini sujud tilawah ini ya. Di sini sababuha, sebabnya adalah membaca ayat-ayat sajdah. Membaca ayat sajdah ya ada di 15 tempatnya, di surah As-Sajdah, di surah Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan lain sebagainya, banyak ya, ada 15 tempat. Nah, jikalau biqiraah dengan membaca, jadi kita membaca ayat sajdah, maka kita sujud tilawah, gitu ya. Kemudian atau juga bistima'in, dengan mendengar. Jadi ketika kita mendengar, maka kita pun sujud tilawah. Maka ketika kita sholat, ya, imam sujud tilawah, maka kita ikut sujud tilawah. Ya. Nah, ini adalah disyariatkan sujud tilawah ketika membaca atau mendengar ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat sajdah ya, ayat untuk sujud. Demikian. Sifatuha, tata caranya adalah yukabbiru wa yasjudu wa yusallim, adalah bertakbir, sujud dan salam. Jadi kalau kita di luar sholat, kita mendengar ayat sajdah, kemudian kita sujud ya, maka kita harus dalam keadaan suci, kemudian kita juga dalam keadaan menghadap kiblat sujudnya. Nah, kemudian kita bertakbir, Allahu Akbar, takbir, kemudian sujud ya, kemudian setelah itu bangkit, kemudian salam. Kenapa? Karena masuk ke dalam sholat. Demikian ya, menurut ulama madhab Hambali dan yang lainnya. Adapun sebagian ulama mengatakan sujud tilawah ini bukanlah sholat, maka tidak perlu salam. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi khilaf di antara para ulama. Kan tapi dalam madhab ini adalah masuk ke dalam sholat sunnah. Jadi harus wudu ya, menghadap kiblat, kemudian ada diakhiri dengan salam. Ya, ini kalau untuk sujud tilawah ya. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Ini silakan nanti antum ya baca saja, banyak ya, cari bagaimana bacaan sujud tilawah, wallahu a'lam ya. Demikian ya khafillah ya tentang an-naql al-muqayyad, an-nafl al-muqayyad, salat sunnah muqayyad ya, salah satunya adalah yang disebutkan ini ya, wallahu a'lam. Oh iya, mohon maaf, ini sebetulnya nanti ada salat sunnah rawatib ya, saya terlewat ya, insyaallah mungkin nanti kita bahas sebelum kita membahas kesalahan di dalam salat ya, wallahu a'lam insyaallah. Taib khafillah rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan, ya benarnya dari Allah, salahnya dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.